Halo, selamat datang di channel saya. Kali ini, saya akan membahas tentang mitos-mitos yang ada di Gunung Slamet, salah satu gunung tertinggi di Jawa Tengah. Gunung Slamet memiliki pesona alam yang luar biasa, namun juga menyimpan banyak cerita mistis yang dipercaya oleh masyarakat sekitar. Apa saja mitos-mitos yang ada di Gunung Slamet? Mari kita simak bersama-sama. Number 1. Mitos pertama, Name Gunung Slamet. Nama Slamet berasal dari bahasa Jawa yang artinya selamat. Nama ini diberikan karena konon gunung ini tidak pernah meletus secara dahsyat dan memberikan rasa aman bagi warga. Namun, ada juga yang mengatakan bahwa nama asli gunung ini adalah Gunung Agung sebelum diganti menjadi Gunung Slamet. Ada pula yang meyakini bahwa Gunung Slamet adalah Gunung Lanang atau laki-laki, yang merupakan pasangan dari Gunung Merapi yang berada di Yogyakarta. Number 2. Mitos kedua, upacara ruat bumi. Upacara ruat bumi adalah ritual adat yang dilakukan oleh masyarakat Dusun Bambangan, Purbalingga, yang berada di kaki Gunung Slamet. Upacara ini dilakukan setiap tahun pada bulan Sura dalam kalender Jawa sebagai bentuk penghormatan kepada alam dan makhluk halus yang dianggap sebagai penunggu Gunung Slamet. Tujuan utama upacara ini adalah menciptakan keseimbangan antara manusia dan alam, serta meminta keselamatan, kesehatan, dan rezeki. Number 3. Mitos ketiga, makhluk halus penunggu Gunung Slamet. Masyarakat Dusun Bambangan percaya bahwa Gunung Slamet dihuni oleh beberapa makhluk halus, yaitu Mbah Jamur Dipi dan Mbah Rantasari. Kedua makhluk ini dianggap sebagai penguasa Gunung Slamet yang harusnya dihormati dan ditakuti. Mbah Jamur Dipa sering muncul dalam mimpi atau merasuki pendaki untuk memperlihatkan identitasnya. Mbah Rantasari adalah sosok perempuan yang sering menampakkan diri di puncak Gunung Slamet. Number 4. Mitos keempat, lokasi angker di Gunung Slamet. Salah satu lokasi yang dianggap angker di Gunung Slamet adalah Pos Samarantu, yang terletak di antara Pos 3 dan Pos 4 pada jalur pendakian via Guci. Di lokasi ini, terdapat dua pohon besar yang dianggap sebagai pintu gerbang ke kerajaan gaib. Banyak pendaki yang mengaku melihat atau mendengar hal-hal aneh di lokasi ini, seperti sosok perempuan, suara gamelan, atau suara tawa. Ada juga yang mengalami gangguan tidur atau kesurupan. Number 5. Mitos kelima, mitos binatang di Gunung Slamet. Beberapa binatang yang hidup di Gunung Slamet juga memiliki mitos tersendiri. Misalnya, ular yang dianggap sebagai penjaga Gunung Slamet. Jika pendaki melihat ular, mereka harus mengucapkan salam dan meminta izin untuk melanjutkan perjalanan. Ada juga kere yang dianggap sebagai pengawas Gunung Slamet. Jika pendaki melihat kere, mereka harus memberi makanan atau minuman sebagai tanda hormat. Selain itu, ada juga burung elang yang dianggap sebagai pembawa pesan dari Gunung Slamet. Jika pendaki melihat elang, mereka harus berdoa dan bersyukur seforce. Number 6. Mitos keenam, larangan saat pendakian Gunung Slamet. Ada beberapa larangan yang harus ditaati oleh pendaki saat mendaki Gunung Slamet yang berkaitan dengan aspek spiritual. Beberapa larangan tersebut adalah tidak boleh berbicara sembarangan, buang air kecil atau besar sembarangan, mengeluh, atau berbicara frontal. Menyentuh lutut juga dilarang dalam pendakian Gunung Slamet karena dianggap sebagai tindakan tidak sopan. Para pendaki juga dilarang mendaki jika sedang menstruasi karena dianggap sebagai hal yang kotor dan mengundang bencana. Nah, itu dia beberapa mitos yang ada di Gunung Slamet yang saya ketahui. Tentu saja, mitos-mitos ini tidak bisa dibuktikan kebenarannya secara ilmiah, namun tetap harus dihormati sebagai bagian dari kepercayaan dan budaya masyarakat setempat. Jika Anda ingin mendaki Gunung Slamet, pastikan Anda mempersiapkan diri dengan baik, mengikuti aturan dan larangan yang berlaku, serta menjaga kebersihan dan keselamatan lingkungan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel saya.
Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!